Sahabat DKB yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi semua saudara. Senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Allah yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026, ditulis oleh sahabat saya Pendeta Esi Eisen dari GKI Halimun Jakarta dengan judul Sabar dalam Proses. Didasarkan pada Injil Markus pasal 4 ayat 30-34. Dan yang jadi pusat permenungan kita adalah Markus 4 ayat 32. Mari berdoa sebelum membacanya. Ya Tuhan, pimpin kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk boleh mendengarkan Engkau lewat firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat, Markus 4 ayat 32, dengarkanlah firman Tuhan. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Sahabat, Ibu Kim menatap pot kecil di teras rumahnya. Sudah berminggu-minggu ia merawat bibit cabai yang baru tumbuh. Ia menyiraminya setiap hari dan memastikan cukup sinar matahari. Awalnya ia sedikit tidak sabar, ia ingin melihat buah cabai merah segera bermunculan. Namun ia teringat nasihat kakaknya, semua butuh waktu. Semua butuh waktu. Yang penting sabar dan dirawat dengan telaten. Kini beberapa buah cabai mulai terlihat. Ibu Kim tersenyum, menyadari bahwa hasil terbaik memang datang dari proses yang sabar dan bertanggung jawab. Nah, Yesus menunjukkan bahwa bersabar dalam sebuah proses itu penting. Bersabar dalam sebuah proses itu penting. Hal-hal sederhana dalam proses yang bertanggung jawab akan berujung pada hal luar biasa. Manfaat dari ketekunan dalam proses bukan hanya bagi diri sendiri. Kebaikan bersama dialami sebagai buah hasil ketekunan yang diberkati Allah. Ada masa depan yang lebih baik dalam pemeliharaan Allah. Dalam kepemimpinan Allah, setiap pribadi memperoleh kekuatan dari Allah dalam menghidupi ketekunan. Sahabat, percayalah pada pekerjaan Allah. Bersyukurlah untuk setiap momen sederhana. Meskipun tampak kecil, setiap tindakan kebaikan akan berdampak besar di kemudian hari. Pemberian diri yang nyata bagi sesama sekecil apapun memberi pengaruh. Komunitas dalam lingkungan besar terdiri dari peran-peran kecil yang dilakukan dengan komitmen. Bersama Allah Sang Raja Kehidupan, setiap tindakan kasih sekecil apapun diberkati dengan anugerahnya yang besar. Bila ada pengalaman saudara di mana Anda mengalami proses panjang dari sebuah usaha tertentu yang sempat membuat deg-degan, tapi pada akhirnya keberhasilan yang luar biasa Anda alami, silakan tulis di kolom komentar supaya boleh menjadi berkat bagi para sahabat yang lain. Dan bila ada di antara para sahabat yang akan atau yang ingin didoakan, silakan sampaikan pokok doanya kepada kami melalui nomor 0812-818-9191 atau kunjungi website YKB di www.ykb-media.org. Di sana ada menu permohonan doa, silakan tuliskan pokok doanya dan kami dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Terkadang kami memang tidak sabar pada proses. Kami ingin segera selesai dan berhasil apapun yang kami kerjakan. Tapi Engkau mengajar kami untuk belajar bersabar dan bertanggung jawab untuk melewati setiap proses yang Tuhan sediakan. Supaya oleh itu kami boleh semakin memahami kehendak Allah dan pada saat yang sama hasil yang terbaik yang Tuhan telah sediakan dapat kami raih. Berkati ya Tuhan, setiap orang sekarang mungkin sedang menunggu jawaban doa, menunggu sebuah pengumuman penerimaan diri sebab untuk diterima bekerja, pengumuman untuk diterima di universitas untuk mengambil studi entah S1, S2 atau S3. Biarlah Tuhan yang akan menolong mereka bersabar sampai pada waktunya, karena yang terbaik pasti Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Demikian sahabat dorong kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.